kanat masih muter koneksinya. Pasti ini stres banget nih. Soalnya aku pernah juga kayak gitu. Aku pernah pas lagi Instagram live, aku sampai nyewa wifi yang sehari. Saking rumah aku tuh koneksinya tidak bisa diharapkan. Suaranya ada, videonya nggak gerak. Bener, dia aku juga kayak gitu. Oke. Coba lagi ya. Nanti kalau karena dia ada, kita langsung invite lagi. Oke. Di sini juga kenapa aku bekerja bareng sama Kanadia. Mungkin kalau teman-teman juga belum ngeh ataupun belum ngikutin aku dari sebelum Dalam Teduh, aku tuh sudah bekerja bareng sama Kanadia tuh udah beberapa kali. Udah dari soundtrack film, terus sebelumnya bahkan Pelangi dan Hujan sama Kanad, terus abis itu Jingga sama Kanad. Jadi apa ya, emang udah lebih gampang aja gitu nulis bareng Kanadia, karena udah beberapa kali ketemu, jadi udah tahu gitu kayak mau lirik kayak apa, mau telat, enggak telat kok, ini aku masih ada di sini, masih lama, dan kita juga masih menunggu Kanadia. Hai kak, welcome back. Yoi, WB. Susah banget nih. Tadi gue udah ke depan pintu tetap aja sih. Kayaknya Iya, mungkin emang nggak tahu juga sih gue kenapa. bener. Mungkin itu adalah harga yang harus dibayar ya kak, dari ruangan yang kreatif ya. Mungkin sinyalnya agak kurang. Betul, biar nggak terganggu. By the way, udah sampai Bener. mana tadi kita ngobrol? Oke, kita itu sih tadi kita sharing-sharing ke teman-teman gimana, kenapa kita memilih Dalam Teduh itu. Sebenarnya kalau dari Kanadia sendiri kan, Kanadia yang melodinya kan dari Kanadia tuh. Kanadia terinspirasi dari mana? Kalau dalam teduh itu sebenarnya gue tuh semua lagu pasti gue hasilkan dari pengalaman sendiri juga. Eh, Mm-mm. Terus maksudnya waktu gue bikin itu sih gue ngebayanginnya juga lagi dalam posisi dimana udah lumayan desperate sama seseorang, udah hopeless tapi tetap Mm-mm. mau berusaha, intinya kayak gitu. Kayak udah di Baik, hubungan yang udah di ujung tanduk gitu. bener. That's why juga gue bilang ke lo feel lagu ini tuh kayak gini Tin, kira-kira Iya. gimana nih kalau dia masih bisa relate nggak ke lo gitu. Terus dia bilang, Mm-mm. ternyata sifatnya bilang gila relate banget kak, ya udah gue tahu nih perasaannya kayak gimana. Terus langsung gue tambahin kata-kata ini ya, oh iya udah Iya, baik, iya. oh ya Asli. udah kalau Even, gitu nah, berarti apa tuh. ya, lanjut Ya lanjut udah kak. di dalam lagu teduh dalam teduh ini yang secara nggak sengaja antara gue dan Fatin pernah ngerelate si kisah yang seperti ini intinya gitu. Bener, pernah mengalaminya ya. Jadi ketika Ya, ketika nulis atau ketika tercipta melodinya itu, kita tuh kayak oke, jadi kisahnya sudah tergambar ya kan. Begitulah. Oh ya, BTW fun fact juga, kalau misalnya teman-teman udah dengerin si Dalam Teduh ini bener-bener aku uh, mencoba, dan kita kayak sepakat gitu untuk nyanyiin itu nahan banget emosinya. Jadi biar biar nggak kayak marah-marah, biar bukan marah ya, biar nggak kayak itu kan refnya jangan ya. Jadi biar jangannya tuh nggak ngotot gitu, gimana ya? Jangannya tuh masih uh, ajakan yang kayak sabar ya. pelan gitu. Iya, jadi masih di ujung, emang bener hubungannya sudah di ujung tanduk, tapi nggak yang di ujung tanduknya nggak nggak miris atau nyayat-nyayat gitu, nggak menginjak-injak gitu. Ya nggak sih? Karena jadi kayak masih Bener, ini tuh kayak, kalau aku kayak analogiin itu stabil. kayak, iya bener, kayak di mobil tapi sambil ngobrol berdua kayak, yakin ini nih, coba deh kita pikir-pikir dulu gitu, ya nggak sih? Bener, Kalau kalau agak analogi dewasa ya, kejadian agak udah dewasa lah obrolannya. Sih. ini sebenarnya kita kalau misalnya ya udah kan, aku kalau Kanadian kalau ketemu ya workshop aja gitu buat lagu, nah itu banyak banget curhat-curhat colongan supaya jadi lirik dari lagunya gitu. Dan dan biasanya itu kayak misalnya di lagu ini lirik ini udah ada, tapi lirik ini tuh membuat aku seperti komitmen banget gitu, jadi kita mikirin banget tuh kalau lirik di dalam
setiap lagu yang mau ada. Dan kebetulan sih dalam teduh ini kita mikirin supaya liriknya tuh juga nggak yang kayak si ceweknya dari segi di akunya nyanyi tuh lemah banget gitu. Nah, aku juga kayaknya udah kayak sering cerita ke Kanadia juga kalau aku tuh emang pengennya tuh kalau dalam hubungan ya kita sama-sama kuat, sama-sama nggak yang satu tuh tertindas banget atau yang rintih banget gitu. Ya nggak sih, Kanat? Benar-benar. Itu juga. Kalau dari sisi gue tuh sifatin tipe iris banget kalau nulis lagu, dia bener-bener merhatiin loh antara kata sifat, kata kerja, kata penyambung yang nyambung, dan kira-kira nih bisa, kalau kalau gue aplikasikan ke kalimat, satu kalimat itu bisa relate ke orang lain, bisa relate ke diri sendiri dan gak terlalu ngayal dan halu. Dan menurut gue Fatin salah satu apa ya, komponis yang kritis banget sih sama kata-kata. Gue nggak pernah ketemu sama orang yang sampai mikirin satu kata tuh misalnya misalnya antara bibir sama mulut, dia nggak masalah kalau bibir harus diganti sama mulut, kalau misalnya menurut dia itu lebih enak dilafalin sedetil itu dia, kalau atau lebih masuk ke pronouns yang enak untuk dinyanyiin. Jadi kebanyakan orang tuh nggak sekritis itu yang pernah nulis bareng sama gue. Kalau si Vantin tuh lumayan kayak mikir satu kata gitu, gue agak gemes. Iya, sebenarnya aku di satu sisi malah terinfluence juga sama Kanadia, karena mungkin kalau misalnya kita misalnya lagi nulis gitu, misalnya ujungnya cerita, padahal tadinya di kepala aku semua gitu. Jadi kadang tuh kayak kita tuh punya beberapa opsi, terus kita sebutin berapa kali enakan mana ya cerita semua gitu. Padahal sebenarnya itu udah banyak gitu ya nggak sih Kak? Jadi kayak kita ya bener-bener udah deh. Jadi malah sebenarnya di satu kita sisi sering kita banget mikir bongkar pasang kata jadinya. iya malah di satu sisi kita mikirin buat satu baris aja tuh kadang susah banget, kalau di aku apalagi ya, jadinya kayak bener-bener kayak nanya mulu sama dia. Benar-benar Asli. Intinya semoga itu apa ya buat teman-teman yang belas menit udah sampai dengerin setengah jam atau gitu. Nggak lebay-lebay, tapi kira-kira berapa? bener-bener karena bener. Jadi asli untuk teman-teman mungkin komposer atau yang bekerja bareng dengan aku, alias di sini ada kayak Kanadia, tahu banget lah aku tuh masih lama dalam memproses nulis lagu. Terima kasih karena dia sudah sangat membantu. Oke, asli. Sama-sama. Kalau misalnya teman-teman belum dengerin dalam teduh, Tadi ada yang atau misalnya tanya tuh, Tin, lo ada yang nanya tuh apa? tadi? Pertanyaan apa? Aku ngeliatnya yang join belum. Vano bukan? Fatin kenapa di MV-nya nggak ada model? Pas banget tuh soal MV, nanti kita tanyain sama Kak Gali. Oke? Karena dia, wow, mutar-mutar lagi koneksinya. Segitu sih sebenarnya guys. Gimana kalau dalam teduh itu lahir dari segi penulisan lirik sih mostly, dan juga melodinya, inspirasi karena dia dari mana. Dan karena dia juga internetnya kayaknya agak-agak susah ya untuk masuk ke live Instagram ini. Jadi karena thank you sudah mau bercerita denganku, sudah nice. Terima kasih loh, itu komen-komen kayak gitu tuh lucu loh deh. Karena thank you banget loh udah nemenin aku live Instagram bareng di Instagramnya Pop hari ini. Wow, sudah tidak terselamatkan lagi. Koneksinya sudah pep. Oke, kembali lagi dengan aku sendiri. Semoga kalian belum bosan ya dengan kehadiranku alias kehadiran Fatin Citkia ini. Featuring sama Kak Fatin karena asli ya. Semoga suatu hari nanti bisa kita featuring ya. Wuhui. Oke, mungkin tadi kan kalian juga ada yang nanya, kenapa sih MV-nya tidak ada model cowoknya? Pertanyaan yang baik, yang akan kita tanyakan kepada orang yang lebih tepat gitu. Kalau Kanat kan nggak ngurus di video klip tuh, video klip adalah direkturnya dong, alias Kak Gali. Mari kita tunggu Kak Gali supaya bisa join ke dalam live Instagram ini. Oke.
Sembari kita nunggu. Dadah Kanat. Terima kasih sudah menemani. Hai. Kayaknya Kak Gali udah ada deh. Oke, kita lihat request ya. Sudah ada. Mari kita. Kayaknya sih lagi loading kali ya. Hai Kak. Sebentar. Halo, jelas gak? Jelas. Berisik gak? Oh enggak, aman. Aman ya? Apa? Aman. Gimana sih? ini? Kebetulan lagi di luar sini. Baik. Halo Kak Gali, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Baik. Kebetulan kita nih, mungkin kalau teman-teman juga belum tahu, kita harus bertemu pagi juga ya. Kebetulan ada kebutuhan ya. Bener, itu mengerjakan sesuatu. Gitu. Jadi kan hari ini aku ngebajak Instagramnya Pop hari ini ya. Itu kita tentang dalam teduh. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu, ini ada Kak Gali yang kemarin ngedayat. Halo semuanya. Oke, gimana nih Kak? Gimana kalau dari Kak Gali sendiri inspirasi? Oke. Jadi sebentar ya. Jelas kan tapi ini ya suara aku ya? Jelas Kak. Oke. Jadi kalau untuk si inspirasinya sendiri ya, aku mengangkat sih lebih ke apa ya? Ada beberapa yang dari Korea, mungkin aku angkat ada dari yang lebih banyak sih untuk dari tes Jepang sih sebenarnya. Nah. Karena dari Fatin sendiri nih lebih suka diarahkan seperti tes Jepang sih. Bener. Dari color pun ya untuk warna dari video klip mungkin bisa disebut dari Jingga terus apa? Yang kedua itu dalam teduh. Di treatmentnya sih hampir sama ya. Jadi hanya beauty shoot, ekspresi Fatin disesuaikan dengan mood lagu. Terus ada memasukkan properti untuk apa ya? Diartikan lah liriknya dalam bentuk visual gitu. Seperti contoh cermin, terus kayak telepon yang kemarin yang kita gunakan gitu. Seperti itu sih. Dan Kak Gali ini juga kita kerjasama bareng di video Jingga. Betul. Mungkin Jingga moodnya dalam teduh dan Oke. belum dalam teduh, jadi aku pengen biar orang Kok yang hilangnya suara Fatin ya? oh iya. Apa sinyal aku yang jelek Kak? Aku patah-patah nggak sih di sini? Enggak, aman banget. Enggak. Oh, tapi hilang-hilangan suaranya. Oh, hilang-hilangannya parah gak? Agak parah. Agak parah. Gimana teman-teman? Coba. Tuh, waduh. Oke. Oke. Ya, BTW? Oke, dan ya. Oke, kita coba. Oke. BTW boleh dikasih tauin dong Kak, kemarin kita gimana sih dan kenapa? Kenapa pagi dan sepagi-pagi itu? Tempat itu. Oh, kenapa tempat itu? Oke. Kenapa milih tempat itu? Satu, mungkin lokasinya cukup jauh ya dari Fatin di Bandung nih. Bener. Dan tapi di lokasi ini tuh cukup banyak spot yang bisa kita gunakan tiap sisinya, tiap sudutnya lah. Bener. Jadi satu untuk mengefisiensikan dari waktu, karena ini project bisa disebut agak project gila sih. Bener. Gila dalam artian gila timeline ya. Dalam prepare-nya, apalagi dalam editingnya gitu. Nah, makanya untuk mempersingkat dan mengefisiensikannya, kita ambil satu lokasi yang kita bisa gunakan banyak nih si lokasinya. Tiap sudutnya bisa terpakai dengan nggak usah kita pakai transport mobil atau kapal segala macamnya dari pindah lokasi gitu. Kalau di Jingga kan kita butuh 3 hari itu untuk syuting, datang ke lokasi ini, datang ke lokasi itu, mesti naik kapal. Cuman karena ini apa ya,
kita berbicara dengan waktu juga, makanya aku pilih tempat ini sih. Dan karena juga di Jakarta juga mungkin kurang ya untuk tempat-tempat nature seperti ini, landscape segala macamnya gitu. Makanya tempat ini terpilih sih itu sih. Fun fact juga, ini kita kemarin syutingnya termasuk menurut banget Ya, betul. pagi ya. 7 jam kita produksi. Jam kita crew call itu jam 5 udah mulai make up. Sedangkan Fatin tuh baru datang jam 12 malam kalau nggak salah ya. Jam 12 malam, jam 5, jam 6 itu ada kita proses swab segala macam, dan mulai on cam itu kita jam